Budi kemana lagi? Kenapa Sultan ditinggal sendiri? Ya ampun. Biasaan nih. Kenapa pagi-pagi udah keramas? Mau kemana kamu? Ya keramas lah mas, masa habis semalam gak keramas. Mas, aku tuh senang banget deh. Akhirnya sekarang kamu udah terima aku seutuhnya jadi istri kamu. Bahagia banget mas sekarang. Kamu gak sadar aja, Bud. Semua kemesraan yang kamu rasain semalam itu murni cuma halusinasi karena efek obat yang Monica kasih. Gantian sekarang. Lagi pula sampai kiamat pun, aku gak akan pernah sudi nyentuh perempuan lain selain Kansa. Papa, dalam hidup ini kadang-kadang kita harus mengalahkan rasa cinta kita demi hidup yang lebih mapan dan lebih baik. Kamu pasang muka bete kamu sesuka hati kamu deh. Jangan lupa sama perjanjian 3 bulan kita. Kok kamu diem aja? Ya udah kamu duluan. Enggak, kalau aku nggak kenapa-napa. Kamu kenapa? Ada yang lagi dipikirin? Aku mulai takut deh sama Mas Emran. Emran? Kalau soal Emran kamu nggak perlu takut, Kanza. Aku punya 1000 cara dan alasan supaya Emran itu bisa tetap tertahan bersama Funi. Jadi selama aku masih ada, kamu harusnya tenang aja. Aku jamin itu. Makasih ya sayang. Terus kamu tadi mikirin apa? Nggak ada. Ada. Ya aku cuma meminta satu hal sama kamu. Jangan pernah ninggalin aku ya. Apapun yang terjadi. Karena aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Kan masih ada mama, Tan. Ya, aku nggak mau bahas soal itu sih, Kanza. Ayo, jangan tinggalin aku ya. Iya. Puspa, saya ke kantor dulu ya. Ada meeting sama klien. Penting. Kamu istirahat yang bener. Jangan banyak tingkah. Biar cepat sembuh. Iya Bang Oscar. Nanti beres kerjaan, saya balik lagi ke sini. Temani kamu. Ya. Ya udah, pokoknya lu hati-hati di jalan ya. Semangat kerja cari duitnya. Oke. Ya udah, sudah aja. Jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oscar, ngapain lo? Dengerin gue ya ular, Bang Oscar itu cowok baik-baik. Jadi jangan pernah lu libatin dia ke dalam semua rencana kotor lo. Lo ngapain ada di sini? Lo mau cari keluarga lagi sama gue? Sayang, tenang-tenang. Kami kesini bukan jadi musuh kamu, ya? Puspa. Om kan Om Arya yang waktu itu pernah gue copet ya. Om kenapa ada di mari sama mereka? Apa gini sama cewek ular ini?
Sebenarnya nama Om bukan Ariel, tapi Darto. Dan Om adalah ayah kandung kamu. Iya, kandung. Iya, Pak Darto ini adalah papa aku. Itu artinya aku, Monica, adalah adik kandung kamu. Enggak. Ini gue nggak ngerti nih. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kalian pasti lagi ngerjain gue kan? Sayang, tenang. Tante tahu kamu pasti shock. Kamu dengerin ya, ayah kamu cerita semuanya. Lagi dong. Dokter Fatan. Dok, Kamu kenapa? Kok mukanya pucat sekali? enggak. Kamu baik-baik aja? Enggak, ya. Baik-baik aja. Nggak apa-apa. Oke. Terus bagaimana? Kamu sudah bawa berkas-berkasnya semua? Karena hari ini hari terakhir. Nama kamu dimasukkan di acara seminar medis internasional yang di Singapura itu. Maaf dok, tapi saya belum ambil ijazahnya. Loh, kenapa Fatan? Kamu bilang hari ini sudah siap semua berkas-berkasnya. Dok, saya minta maaf. Tapi saya ngerasa saya nggak pantas. Ada apa Fatan? Ya, saya nggak pantas dok. Saya adalah orang yang banyak masalah. Saya malu. Jadi saya juga ngerasa bahwasanya di rumah sakit ini pun banyak dokter-dokter yang lebih baik daripada saya. Saya minta maaf, tapi saya minta tolong jangan kirim saya ya dok. Gantikan sama dokter yang lain yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Terima kasih dok. Apa ya? Fatan mau ngebatalin ikut seminar yang di Singapura? Iya, Ayah juga heran. Tiba-tiba dia bilang dia nggak pantas ikut seminar medis internasional itu. Loh, Ayah kok aneh banget, orang Kanza ketemu sama Fatan dia bahagia banget kok soal seminarnya. Apakah ada kejadian waktu kalian jalan-jalan? Nggak ada apa-apa sih ya, kemarin aman-aman aja. Tapi waktu Fatan nganterin Kanza pulang, Fatan sempat bilang sama Kanza dia mau ke rumah Tante Linda dulu karena mau ngambil ijazah-ijazahnya yang untuk dikasih ke Ayah hari ini. Pulang ke rumah Tante Linda. Firasat Ayah bilang pasti terjadi sesuatu di rumah itu. Sampai membuat mentalnya Fatan hancur dan putus asa seperti ini. Ayah, Kanza nggak tahu kejadian apa yang bikin Fatan bisa ngedown kayak gini. Tapi tadi waktu nganterin Kanza ke kampus, Fatan sempat bilang untuk jangan tinggalin dia. Ya itu artinya pasti ada sesuatu, Kanza. Dan Fatan nggak mau cerita. Kanza, lebih baik kamu cari tahu, ya. Cuma kamu yang bisa membuat Fatan bicara dari hati ke hati. Iya ya, biar Kanza cari tahu langsung. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.